Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan tindakan roleplay MAKP, yaitu model asuhan keperawatan profesional tim. Saya Kalangkula Kurniawan sebagai moderator. Saya Eka Batubara sebagai perawat pelaksana sore tim 1. Saya Sulami sebagai perawat pelaksana sore tim 2. Saya Wida Sulistiani sebagai perawat pelaksana tim pagi 1. Saya Ahmad Mulimang sebagai perawat pelaksana pagi tim 2. Saya Widi sebagai kepala tim 1. Saya Mustaya Simbono sebagai kepala tim 2. Saya Kepala Rida sebagai kameramen dan editor. Saya Samsidar Putra Sibon sebagai kru. Saya Salufir Nisana Tanjung sebagai pasien 2. Saya Teja Putri Batubara sebagai pasien 1. Selamat menonton. Kepala ruangan bersama kedua kelompok perawat yang bertugas pada pagi hari dan sore hari berkumpul bersama di Dur Station. Operan pasien dilakukan di ruangan bedah Rumah Sakit Haji Medan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 jam 2 siang. Operan diberikan oleh perawat pagi kepada perawat sore. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Sebelum kita melakukan proses timbang terima kasih kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Baik, pada saat ini kita akan melakukan proses timbang terima yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift. Bagi perawat yang pagi silakan menjelaskan kondisi pasien pada perawat yang bertugas pada sore hari. Saya selaku pasien 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami mengelola 12 pasien. Salah satu pasien yang kami rawat adalah Nyonya R. Laporan kesehatannya bisa dijelaskan oleh salah satu PP tim 1. Pasien Nyonya R dengan RM 00126 berumur 23 tahun dan dengan diagnosa medis post appendectomy, keadaan umum pasien kompostentis. Pemeriksaan TTP yang terakhir dilakukan pada pukul 10 dengan tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 120 kali per menit, suhu badan 30 derajat Celcius, respirasi 16 kali per menit, terdapat luka post appendectomy pada perut sebelah kanan. Keadaan luka post op tampak kemerahan dan mengeluarkan cairan. Jahitan pasien terbuka. Lalu skala nilai pasien 5 dari 1 sampai 10. Lalu masalah keperawatan yang ditemukan adalah nyeri akut, risiko tinggi infeksi, dan kurang pengetahuan. Baik, lalu implementasi apa yang sudah diberikan kepada Nyonya? Implementasi yang telah dilakukan antara lain yaitu 1. Mengobservasi TTP, melakukan perawatan luka, memberikan pengetahuan kepada pasien dan keluarga tentang perkembangan kesehatan pasien, berdelegasi dengan dokter dengan pemberian analgesik dan antibiotik. Sedangkan intervensi yang belum diimplementasikan adalah observasi tanda-tanda infeksi, ajarkan teknik dehidrasi dan relaksasi, berikan pengetahuan tentang cara pencegahan infeksi, kolaborasi dengan tim medis mengenai perawatan penjahitan luka kembali. Jadi evaluasi dari tindakan kami pagi ini adalah S. Pasien mengatakan merasa nyeri jika bergerak. Pasien mengatakan skala nyeri yang dirasakan skala 5 dari 1 sampai 10. Pasien mengatakan tidak mengetahui kenapa lukanya bisa terbuka dan belum sembuh. Pasien mengatakan cemas dengan kondisinya. O-nya, pasien tampak meringis. Hasil pemeriksaan TTP pasien tekanan darah 120 per 80, nadi 120 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius, respirasi 16 kali per menit. Pasien tampak cemas, dapat luka, post op pasien tampak sedikit terbuka. Ada masalah perawatan belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Kenapa kamu? Baik, saya sudah mengerti dan saya akan menunjukkan implementasi untuk sore hari. Apakah perawat mereka ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada pun, saya sudah paham. Sekarang kita lanjut ke perawat tim 2 dan kami 2. Silakan menyampaikan laporannya. Baik, selanjutnya saya selaku kali 2 akan menyampaikan laporan pagi ini. Kami mengelola 10 pasien, salah satunya adalah pasien Nyonya S. Selanjutnya laporan akan dijelaskan keadaannya oleh salah satu perawat tim 2. Baik, saya sebagai perawat pelaksana tadi ini saya menyampaikan khususnya yaitu
mesin S dengan nomor FM 0958 berumur 53 tahun dirawat karena mengalami luka bakar. Dengan diagnosa luka bakar grade 2 pada umum pasien kompostometis, pasien mengeluh nyeri pada area kaki dengan skala 7 dari 1 sampai 10. Skala nyeri yang diberikan yaitu pasien mengalami gatal pada kakinya, kemudian pasien tampak dibantu untuk melakukan aktivitas, kemudian pasien tampak sakit luas. Kemudian setelah dilakukan TTP, di sini saya mendapatkan pertama tensi darahnya 120/80, suhu badan 39,5, nadinya 120 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, dan masalah perawatan yang ditemukan yaitu jadi risiko tinggi infeksi dan intoleransi aktivitas. Dari implementasi yang sudah diberikan, apa saja? Evaluasi yang saya lakukan antara lain yang pertama, tesnya pasien mengatakan luka nyeri dan gatal. Kemudian pasien tampak mual dan dibantu saat melakukan aktivitas. Juga pasien tampak semakin luas. Makanya masalah perawatan belum teratasi. Ini lanjutkan intervensi. Baik Bu, implementasi yang sudah saya lakukan pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengobservasi TTP pasien, yang kedua melakukan perawatan luka bakar, yang ketiga memberikan AF pada pasien dan keluarga pasien tentang perkembangan kesehatan pasien, yang keempat delegatif dalam pemberian obat antibiotik. Sedangkan intervensi yang belum saya lakukan yang pertama yaitu observasi tanda-tanda infeksi, kemudian mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi pada pasien. Lalu apa evaluasi yang sudah dilakukan tindakan pada pandemi? Evaluasi yang saya laporkan antara lain yaitu yang pertama S-nya pasien mengatakan luka bakar. Ini dapat saya sampaikan mengenai kondisi pasien dengan S. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan intervensi yang sudah dibuat. Selanjutnya bagaimana dengan perawat juga? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya ingin menanyakan tentang keadaan Nyonya S. Beliau sudah diberikan obat antiseptik karena beliau mengalami hiperdemia. Juga kami akan memberikan obat antipiretik, namun kami melakukan pengukuran suhu kembali kepada Nyonya S. Baik, perawat Ina, nanti saya akan melakukan pengukuran suhu kembali untuk mengetahui perkembangan kondisi Nyonya S. Terima kasih untuk masing-masing tim yang telah menyampaikan laporan kondisi pasien. Apakah tim dari masing-masing tim perawat ingin menyampaikan tambahan laporan dari timnya? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada tambahan, mari kita langsung ke ruangan pasien. Mari, Bu. Pasien. Selanjutnya di ruang pasien. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Saya masih di dalam kondisi susu. Saya juga masih sakit. Seperti biasa, kami di sini akan melakukan kegiatan komprehensif. Tujuannya bisa mengkomunikasikan kondisi Ibu saat ini dan menyampaikan informasi yang penting antar petugas shift siang sore. Pada saat hari ini akan ada perawat Rika dan perawat Suher yang akan menggantikan perawat yang bertugas kali ini untuk melanjutkan aspek perawatan. Sekitar jam 3. Baik, terima kasih ya Bu. Selanjutnya, perawat sore menerima operan dari perawat pagi langsung lakukan validasi kepada pasien kelolaan timnya. Ibu, selamat sore. Perkenalkan, di sini saya perawat Rika yang dinas di siang dari mulai jam 2 sampai jam 8 malam. Apa benar dengan Ibu Mija? Bagaimana keadaan hari ini Bu? Apa sudah ada perubahan? Sebenarnya aku masuk sini kalau masih saya masih ada posisi ini dulu. Saya nggak bosan posisinya sih posisi ini aja. Saya pengen bisa pindah sendiri posisi. Jadi Ibu, saya punya perasaan jadi Ibu merasakan itu wajar karena hanya masih baru dan hanya masih awal. Saya sarankan Ibu tidak banyak bergerak untuk ke kanan dan ke kiri. Jika Ibu ingin kiri kanan atau ke kiri, Ibu bisa panggil dengan stasiun Ibu. Terima kasih sus. Baik Ibu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya perawat Suni. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam. Bagaimana kabar saat Ibu? Ini sus, kondisi saya masih sangat
berada di ruang bedah Rumah Sakit Umum Haji Medan untuk memvalidasi data yang diperoleh oleh perawat pada masing-masing tim. Sebelum saya akhiri kegiatan timbang kelima sore ini, mungkin ada tambahan atau lain yang perlu disampaikan kembali dari perawat? Tidak ada, Bu. Dan terima lagi saya tutup timbang kelima pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Roleplay pada pagi ini yaitu perawat shift pagi dan perawat shift sore harus bekerja sama untuk menciptakan asuhan keperawatan yang bermutu sehingga pasien yang dirawat akan merasa nyaman dan kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit